Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fani Alanda dari kelas 5A mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi sebanyak 1 KD dengan 3 kali pertemuan. Nah, adapun judul dari materi yang akan saya sampaikan yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini saya akan membaginya menjadi 3 kali pertemuan, di mana indikator materi pada pertemuan pertama yaitu memahami bentuk serta sifat dan rumus dari luas permukaan dan volume dari tabung dan mengaplikasikannya pada software Cabri 3D. Dan indikator materi pada pertemuan kedua yaitu memahami bentuk serta sifat dan rumus luas permukaan dan volume dari kerucut dan mengaplikasikannya pada software Cabri 3D. Nah, selanjutnya indikator materi pada pertemuan 3 yaitu memahami bentuk serta sifat dan rumus luas permukaan dan volume dari bola serta mengaplikasikannya pada software Cabri 3D. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pertemuan pertama yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung. Di mana tabung ini merupakan bangun ruang sisi lengkung yang sisi alas dan atapnya itu berbentuk lingkaran yang kongruen dengan panjang jari-jari. Tabung itu mempunyai 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi atap, dan juga sisi selimutnya. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari tabung serta bentuk dari tabung. Sifat-sifat dari tabung ini yang pertama itu memiliki 3 buah sisi, di mana yang seperti saya jelaskan sebelumnya itu ada 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran yang kongruen. Nah, 3 buah sisinya itu yang pertama itu berarti sisi alasnya, kemudian sisi tutupnya, dan juga sisi lengkungnya. Jadi terbukti ya mempunyai 3 buah sisi. Selanjutnya, tabung itu tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Nah, itu benar. Kemudian, tidak memiliki bidang diagonal dan diagonal bidang. Itu juga benar. Kemudian, memiliki sisi alas dan sisi atasnya itu yang berhadapan dan kongruen. Nah, ini benar ya. Ini kan sisi alasnya nih. Nah, ini sisi tutupnya. Nah, dia kongruen, berarti mempunyai bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Itu benar. Kemudian memiliki tinggi tabung. Nah, ini tadi yang dinamakan dengan tinggi, yaitu garis yang menghubungkan antara titik atau titik yang terdapat di alas dan titik yang terdapat di tutup, gitu. Jadi inilah tinggi tabung. Kemudian bidang tegak tabung itu berwujud lengkungan sehingga disebut dengan selimut tabung. Nah, jadi yang dinamakan selimut tabung tuh ini selimut. Sisi lengkungnya ini yang dinamakan dengan selimut. Maaf kalau tulisannya gak bagus ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu jaring-jaring tabung itu berwujud dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Nah, itu benar ya. 2 buah lingkarannya tadi. Ini kan lingkaran yang di alas dan juga lingkaran yang ditutup, berarti 2 buah lingkaran. Nah, sedangkan persegi panjang itu yang berada di tengah-tengah ini kita hubungkan diameternya, dan inilah dari persegi panjangnya nih yang di tengah-tengah. Nah, ini juga jari-jari itu setengah dari lingkarannya. Sementara kalau dia dari ujung sini ke ujung sini itu berarti bernama diameter. Nah,
selanjutnya rumus dari luas tabung. Di sini yang pertama itu ada rumus dari luas selimut. Luas selimut itu merupakan luas persegi panjang dikali lebar selimut tabung. Dan itu diperoleh luas selimutnya itu rumusnya 2πr dikali T. Nah, selanjutnya untuk mencari luas permukaan yang dengan tutup, berarti lengkap, ada alas dan juga ada tutupnya. Itu adalah luas selimut tabung yang ini tadi ditambah luas sisi atapnya dan ditambah luas sisi bawahnya. Jadi diperoleh luas permukaan yang lengkap dengan alas dan juga tutup itu adalah 2πr dikali R ditambah T. Nah, selanjutnya untuk luas permukaan yang tanpa tutup, dimana dia ada alas tapi di atasnya nggak ada tutupnya, yaitu luas selimut yang tadi ditambah dengan luas alasnya saja, sehingga diperoleh luas permukaan tanpa tutup itu adalah πr buka kurung R tambah 2T. Nah, selanjutnya untuk rumus dari volume tabung, yaitu luas alas tabung dikali tinggi tabung. Nah, jadi diperoleh volume tabung itu sama dengan πr kuadrat dikali T. Dan di sini diketahui Pi-nya itu 22/7 atau 3,14. Nah, untuk 22/7 ini berlaku pada jari-jari yang memiliki kelipatan 7. Nah, di sini maksudnya seperti misalnya jari-jarinya itu 7, 14, 28, 49. Pokoknya yang kelipatan 7 itu kita menggunakan Pi-nya nanti 22/7. Sedangkan untuk yang selain dari 7 itu kita gunakan yang 3,14. Nah, diketahui juga R itu merupakan jari-jari, sedangkan T itu merupakan tinggi tabung. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, di mana diketahui soalnya itu sebuah tabung memiliki panjang jari-jari alas dan memiliki jari-jari alas dan tutup sebesar 4 cm. Nih, ini berarti jari-jarinya ya, ini berarti R. Dan tingginya sebesar 5,5 cm. Ini berarti T. Nah, kemudian tentukan luas permukaan lengkap dengan alas dan tutup, kemudian tentukan volumenya. Nah, langkah pertamanya kita harus membuat apa yang telah diketahui di soal. Diketahui R sama dengan 4 cm tadi dan tingginya sama dengan 5,5 cm. Nah, selanjutnya kita cari dulu panjang dari selimut tabungnya untuk mencari luas permukaannya, di mana itu rumusnya 2Pi dikali R. Nah, karena R-nya itu nggak kelipatan 7, jadi kita gunakan Pi-nya 3,14. Sehingga didapat panjang selimut tabungnya itu adalah 25,12 cm. Nah, selanjutnya untuk mencari luas selimut dan luas permukaannya, di mana rumus luas selimut itu adalah 2πr dikali T. Nah, 2πr tadi kan udah kita ketahui hasilnya yaitu 25,12. Nah, jadi kita hanya tinggal mengalikannya dengan tingginya yaitu 5,5 cm, sehingga didapat luas selimut tabungnya itu sama dengan 138,16 cm kuadrat. Nah, selanjutnya untuk luas permukaan tabungnya itu rumusnya 2πr dikali buka kurung R ditambah T. Nah, kita masukkan 2πr tadi udah diketahui. Nah, terus kita kalikan dengan R ditambah T, sehingga didapat luas permukaan tabungnya itu adalah 238,64. Nah, untuk volume tabungnya kita gunakan rumus πr kuadrat dikali T. Masukkan Pi-nya 3,14, masukkan jari-jarinya 4 dikali dengan tingginya, sehingga didapat volume dari tabungnya itu adalah 276,30. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan materi dari tabung ini dalam software Cabri 3D. Nah,
langkah pertama kita harus membuka software Cabri 3D-nya ya. Pastikan juga kita telah mendownloadnya di laptop atau komputer kita. Nah, seperti inilah tampilannya. Masih ingat kan di video saya yang sebelumnya di mana saya telah menjelaskan bahwa di Cabri 3D ini terdapat menu dan tools yang membantu kita untuk membuat bangun ruang maupun menentukan volumenya. Nah, langkah pertamanya kita harus mengklik menu file, kita pilih new from template, kemudian kita pilih yang natural no vector A4. Nah, di sini berguna untuk menghilangkan vektor yang ada di tengahnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk memilih tools yang ketiga. Kita cari yang circle. Kita klik 2 kali di lembar kerjanya, kemudian kita tarik. Nah, besarnya ini menyesuaikan ya, sesuai dengan yang ingin kita buat. Kemudian kita klik 2 kali lagi agar tidak bergerak. Kemudian kita pilih tools yang kelima, kita cari perpendicular. Nah, kita klik dari titik tengah yang di atas, titik tengah yang ada di lingkarannya 2 kali. Nah, kemudian kita pilih tools yang ketiga itu vektor. Kita tarik dari titik tengah yang di bawah, tarik sampai ke atas. Itu menyesuaikan ya dengan yang mau kita buat. Nah, setelah itu kita pilih lagi yang vektor. Nah, ini untuk kita tarik dari titik tengahnya ke titik yang ada di sampingnya. Nah, kalau yang ini untuk menentukan panjang dari jari-jarinya, sedangkan yang berdiri tegak ke atas ini untuk menentukan tinggi dari tabungnya. Nah, kemudian kita akan membuat sisi tabungnya, yaitu kita pilih tools yang keempat, kemudian kita cari yang silinder. Nah, kemudian kita klik dari titik yang ada di bawah, kita tarik sampai ke atas. Dan jadi deh, seperti inilah bentuk dari tabung yang kita buat. Nah, inilah kelebihan dari Cabri 3D kan, dimana kita bisa melihat secara langsung dan secara nyata, dan dari berbagai sisi bisa kita putar-putar. Nah, kemudian untuk mempermudah kita melihat atau menentukan jari-jari maupun volume dari tabung ini, kita ubah dulu ya bentuk dari tabungnya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih surface style. Nah, di sini ada banyak ya. Tinggal yang mana yang kita suka maupun yang mempermudah kita. Di sini saya memilih yang small hatches. Nah, seperti ini jadinya. Bentuk dari tabungnya. Nah, kemudian untuk menentukan panjang dari jari-jarinya, kita pilih tools yang paling ujung, kita klik yang length dan kita letakkan saja di vektor yang kita buat tadi. Nah, itu terlihat 2,9 cm. Kemudian kita klik lagi di tingginya, itu terlihat 3,8 cm. Nah, seperti itulah cara membuat Cabri 3D, cara membuat tabung pada Cabri 3D. Nah, kan kita tadi mempunyai soal. Nah, tinggal kita aplikasikan saja pada tabung ini. Dimana tadi soalnya itu jari-jarinya adalah 4 cm. Nah, tinggal kita tarik saja ya, menyesuaikan 4 cm. Nah, sudah 4 cm. Kemudian tingginya diketahui tadi 5,5 cm. 5,5. Dah, 5,5 ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari volumenya. Nah, kita pilih tools yang paling ujung, kita klik yang volume dan kita klik saja di dalam tabungnya sehingga diperoleh hasil dari volume di tabungnya itu 277,1 cm kubik, sesuai ya, dimana tingginya itu 5,5 cm dan jari-jarinya itu adalah
4 cm. Nah, memang berbeda ya hasil yang kita cari secara manual tadi itu adalah 276,32 cm. Sedangkan hasil yang di Cabri 3D-nya itu adalah 277,1 cm3. Nah, inilah yang menjadi kekurangan dari Cabri 3D, di mana hasilnya itu nggak akurat karena dia itu menggunakan satuan angka desimal, sehingga hasilnya tuh nggak akurat. Jadi kita hanya bisa menjadikan Cabri 3D ini sebagai referensi saja. Jadi kita tetap harus mencari secara manual dengan rumus yang telah kita ketahui tadi. Baiklah, kita lanjut pada materi di pertemuan kedua, yaitu mengenai bangun ruang kerucut. Nah, kerucut itu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Sama ya seperti tabung tadi, di mana sisi alasnya itu berbentuk lingkaran. Dan kerucut ini memiliki 2 sisi dan 1 titik sudut. Kemudian sisi tegak dari kerucut ini tidak berwujud segitiga, namun berwujud bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, sama ya dengan tabung tadi, dia mempunyai juga selimut tabung, namun selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Sedangkan ini berbentuk bidang miring yang menyerupai segitiga, namun tidak berwujud segitiga seperti pada bidang datar. Dan di kerucut ini juga terdapat garis pelukis, di mana garis pelukis itu adalah garis yang menghubungkan antara titik puncak kerucut dengan titik pada keliling alasnya. Nah, kita lanjut dengan sifat-sifat kerucut, di mana kerucut itu memiliki 2 buah sisi, ya, yaitu sisi alasnya, ini sisi alasnya, dan ini yang sisi tegaknya tadi. Kemudian dia tidak memiliki rusuk, ya itu benar. Dan memiliki 1 titik sudut. Nah, ini titik sudutnya itu yang terdapat di puncaknya. Dan jaring-jaring kerucut itu terdiri dari lingkaran dan juga segitiga. Nah, ini ya bentuk dari jaring-jaring kerucutnya. Ini yang lingkarannya dan ini yang segitiganya. Nah, kemudian kerucut ini tidak memiliki bidang diagonal maupun diagonal bidang. Nah, seperti inilah ya bentuk dari kerucut, di mana dia memiliki puncak, di mana puncaknya terdapat titik sudut, dan ini sisi miringnya atau sisi tegaknya tadi itu yang dinamakan dengan selimut, dan ini yang merupakan alasnya, dan inilah yang menjadi garis pelukisnya tadi yang menghubungkan antara titik sudut di atas dengan titik yang ada di alasnya, atau bisa disebut dengan tinggi tabung. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus luas dari kerucut, di mana itu adalah PR dikali S. Nah, sedangkan untuk luas permukaannya itu luas selimut ditambah dengan luas sisi alas, sehingga diperoleh luas permukaannya itu adalah PR dikali S dikali T. Nah, untuk volume dari kerucutnya ini yaitu kita ketahui rumusnya adalah 1/3 PR kuadrat dikali T. Nah, sama seperti tabung tadi jika diketahui Pi-nya itu 22/7 atau 3,14. 22/7 ini untuk yang kelipatan 7 tadi, dan 3,14 ini untuk yang selain dari kelipatan 7. Nah, selanjutnya itu R itu ya jari-jari lingkaran atau jari-jari alasnya, sedangkan T itu merupakan tinggi dari kerucutnya, dan S itu merupakan garis pelukis. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah kerucut memiliki jari-jari alas sebesar 3,5 cm. Nah, ini berarti R-nya ya, dan memiliki tinggi sebesar 5 cm. Ini ya, ini berarti T tingginya kan. Dan tentukanlah luas permukaan serta volume dari kerucut tersebut.
Nah, yang pertama kita harus menulis apa yang telah diketahui di soal untuk mempermudah kita menjawab soalnya, dimana R-nya tadi 3,5 cm dan T-nya itu 5,5 cm. Nah, langkah pertama kita itu adalah mencari nilai S atau nilai dari garis pelukisnya, dimana rumusnya itu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga tinggal kita masukkan R-nya tadi 3,5, berarti 3,5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Dan kita kalkulasikan hasilnya itu menjadi S sama dengan 6,1 cm. Ini setelah saya bulatkan ya, satu angka di belakang koma. Dan kemudian kita cari kemudian kita cari luas dari selimut kerucutnya. Yaitu menggunakan rumus PR dikali S. Nah, kita masukkan P-nya, kita gunakan 22/7 karena R-nya itu 3,5 cm. Ini kan masih kelipatan 7 karena dia hasil apabila 7 itu dibagi dengan 2, dia masih kelipatan 7. Jadi diperoleh luas dari selimut kerucutnya itu adalah 67,1 cm kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari luas permukaan kerucutnya, kita gunakan rumus PR dikali S ditambah PR kuadrat. Nah, PRS-nya kan udah kita ketahui nih tadi 67,1. Tinggal kita cari hasil dari PR kuadratnya, dimana 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5. Sehingga didapat luas permukaan kerucutnya itu adalah 105,6 cm kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari volume dari kerucutnya, dimana menggunakan rumus sepertiga PR kuadrat dikali T. Nah, kita masukkan sepertiga, P-nya 22/7 dikali R-nya tadi 3,5 cm, kita kuadratkan, kita kalikan dengan tingginya 5. Sehingga diperoleh hasil dari volume kerucutnya itu adalah 64,15 cm kubik. Nah, kemudian kita lanjut mengaplikasikannya pada software Cabri 3D. Nah, sama seperti tadi, kita ubah dulu lembar kerjanya menjadi kita hilangkan vektornya, yaitu menu file, kita pilih yang new from template, kemudian kita cari natural no vector A4, kita klik dan hilang. Kemudian kita pilih tools yang nomor 3, kita cari lagi yang circle. Untuk membuat alasnya kita klik 2 kali, kemudian kita tarik sesuai yang kita mau. Kita klik lagi 2 kali. Kemudian kita pilih tools yang nomor 5, kita pilih yang perpendicular. Kita klik dari titik tengahnya. Kita klik lagi 2 kali supaya tidak bergerak. Kemudian kita buat vektor untuk menentukan tinggi dan jari-jarinya. Kita pilih yang vektor. Kita klik dari titik tengah yang di bawah, kita tarik sampai ke atas, menyesuaikan. Kita klik lagi 2 kali biar tidak bergerak. Kemudian kita klik lagi dari titik tengahnya, kita tarik ke nggak bergerak. Kita tarik ke samping untuk menentukan jari-jarinya. Nah, sudah. Setelah itu kita buat kerucutnya, dimana menggunakan tools yang nomor 4, kita pilih yang cone. Kita tarik dari bawah sampai ke atas. Dari atas sampai ke bawah. Dan seperti inilah jadinya kerucut yang kita buat tadi. Nah, untuk mempermudah kita mencari atau mengetahui jari-jarinya biar terlihat jelas angkanya, kita ubah dulu bentuk dari kerucutnya. Kita klik kanan, kita pilih surface style, kemudian kita pilih sesuai yang kita mau. Di sini saya memilih yang small hatches. Nah, kemudian kita pilih tools yang paling ujung, kita klik length untuk mengetahui panjang dari jari-jarinya. Nah, itu
Kemudian kita klik lagi di tingginya pada vektor yang kita buat tadi. Nah, langsung saja di soal yang tadi kita diketahui bahwa jari-jari dari kerucutnya itu adalah 3,5 cm. Nah, tinggal kita tarik ya, menyesuaikan 3,5 cm. Nah, sudah. Setelah itu diketahui tingginya tadi itu adalah 5 cm. Kita turunkan. Nah, sudah ya, sudah sesuai 3,5 cm dengan 5 cm. Kemudian kita pilih tools yang paling ujung, kita klik yang volume. Nah, kita letakkan saja di sembarang, pokoknya di dalam kerucutnya. Nah, kita peroleh hasil dari volume kerucut yaitu adalah 65,3 cm3. Nah, ini hasil dari yang kita cari di Cabri 3D. Sedangkan hasil manual yang kita peroleh tadi itu adalah 64,1 cm. Masih mendekati, namun berbeda. Maka dari itulah kita harus mencari volume maupun luas permukaannya itu secara manual sesuai dengan rumus yang telah ada. Nah, kekurangan dari Cabri 3D ini juga dia tidak bisa mencari luas permukaan dari bangun datar yang sisi lengkung seperti yang kita buat sekarang ini, tabung, kerucut. Cabri 3D tidak bisa menentukan luas permukaannya. Namun kalau pada bangun ruang yang sisi datar seperti kubus, balok, itu Cabri 3D bisa menentukan luas dari permukaannya. Maka dari itu kita harus mengetahui rumus dari luas permukaan, volume, sehingga kita bisa mencarinya secara manual, dan Cabri 3D ini bisa dijadikan sebagai referensinya saja. Nah, di sini kita juga bisa mengubah warna dari kerucutnya. Tinggal kita klik kanan saja, kemudian kita pilih yang surface color. Nah, tinggal kita pilih saja sesuai yang kita mau. Dan untuk lembar kerjanya juga begitu, kita ubah menyesuaikan atau sesuai yang kita mau. Nah, untuk yang lembar kerja yang besarnya juga bisa kita ubah supaya lebih menarik dan lebih tertarik. Nah, sudah jadi. Dan seperti inilah bentuk dari kerucut yang kita buat. Nah, kita lanjut pada materi di pertemuan yang terakhir, yaitu di pertemuan 3, di mana membahas tentang bola. Nah, bola itu merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Atau bisa didefinisikan bahwa bola itu merupakan sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis yang ada di tengahnya. Nah, adapun sifat-sifat dari bola yaitu memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Ini ya, satu sisinya itu ya sisi lengkung yang menyelimuti semua sisi bolanya, dan inilah satu titik pusat yang ada di tengahnya. Kemudian bola tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Nah, itu benar ya. Dan kemudian tidak memiliki bidang diagonal dan juga tidak memiliki diagonal bidang. Nah, setelah itu sisi bola disebut sebagai dinding bola. Ya, itu benar kan? Sisi lengkungnya itu kita sebut sebagai dinding bolanya. Dan jarak antara titik pusat, jarak antara dinding ke titik pusat bola itu disebut dengan jari-jari. Ini ya, dari titik pusatnya tadi ke dinding sininya itu disebut dengan R. Nah, ini dia R. Ini juga bisa disebut dengan jari-jarinya. Kemudian jarak dari dinding ke dinding yang melewati titik pusat itu disebut dengan diameter. Ini ya, dibilang
Kalau kita contohkan dari dinding kiri ke dinding kanannya sampai sini, itu disebut dengan diameter. Ini dia, kalau digambar itu dia mencontohkan dari atas sampai ke bawah, sama saja. Nah, seperti inilah bentuk dari bolanya, dimana di tengahnya itu ada titik pusatnya, ada jari-jarinya atau yang diketahui diameternya, dan hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung. Nah, kemudian kita masuk pada rumus luas dan volume dari bolanya, dimana luas dari bola itu adalah pi A4 pi R kuadrat. Sedangkan untuk volume bolanya itu adalah rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Sama seperti tadi diketahui pi-nya 22/7 atau 3,14, dan R itu merupakan jari-jarinya atau yang diketahui D itu diameternya. Nah, di sini ada soal, yaitu sebuah bola kasti memiliki diameter 6 cm. Nah, ini berarti D ya. D. Maka tentukanlah luas permukaan bola serta tentukan juga volume dari bola kastinya tadi. Nah, diketahui kan D-nya itu 6,6 cm. Jadi, langkah pertama itu kita harus mencari jari-jarinya, karena di sini yang diketahui itu hanya diameternya, sedangkan di rumus itu kita harus memasukkan jari-jarinya. Sehingga rumus untuk mencari jari-jarinya itu adalah setengah dikali D, berarti setengah dari diameternya, sehingga diperoleh R itu sama dengan 3 cm. Jadi jari-jari dari bola itu adalah 3 cm. Nah, untuk luas permukaan bolanya kita masukkan saja langsung ke rumusnya, di mana pi 4 pi R kuadrat. Jadi kita masuk 4, pi-nya 3,14, karena R-nya itu bukan kelipatan 7, kita gunakan yang 3,14. Sehingga hasil dari luas permukaan bolanya itu /adalah 113,04 cm kuadrat. Dan untuk volume dari bolanya kita masukkan ke dalam rumus 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukkan 4/3 dikali 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 3, sehingga hasil dari volume bolanya itu adalah 113,04 cm pangkat 3. Nah, selanjutnya kita aplikasikan materi bola tadi ke dalam Cabri 3D. File, kita pilih new from template, kita pilih natural law vector A4 dan hilang. Kemudian kita pilih yang circle lagi karena alasnya sama-sama berbentuk lingkaran. Kita klik 2 kali, kita tarik, menyesuaikan. Kemudian kita pilih yang vektor untuk mengetahui jari-jarinya. Kita klik dari tengah ke sampingnya. Nah, kemudian untuk membuat sisi bolanya kita pilih tools yang nomor 4. Kita cari yang spare. Nah, kita tarik sampai keluar. Menyesuaikan. Dah, sudah jadi deh bentuk dari bola hasil dari Cabri 3D. Wah, terlihat nyata ya. Betul yang dibilang tadi bahwa bola ini merupakan bangun ruang setengah lingkaran, di mana semuanya itu mengikuti garis mengelilingi garis yang ada di alasnya. Cantik. Nah, untuk mempermudah lagi, kita klik kanan, kita pilih surface style, kita pilih yang small hatches lagi deh, biar terlihat jelas angkanya. Dan kita pilih yang tools ujung itu length, kita klik pada vektor yang ada di alasnya. Nah,
pada soal tadi itu diketahui bahwa panjang jari-jarinya itu adalah 3 cm. Jadi kita harus kecilkan. Kemudian kita pilih yang volume untuk mengetahui volume dari bola yang kita buat. Nah, kita klik saja di sembarang, yang penting terlihat jelas. Nah, jadi deh dari bola yang kita buat tadi, bahwa volumenya itu adalah 112,9 cm kubik. Sedangkan hasil secara manual tadi kita dapat 113,04. Mendekati ya, namun tidak sama. Maka dari itu kita harus tetap mencarinya secara manual. Ini hanya sebagai referensi tambahan supaya kita bisa melihat secara langsung bangun ruang, namun terletak di dalam komputer. Nah, untuk mengubah warnanya biar lebih cantik, kita ubah ya. Kita klik kanan, kita pilih surface color. Nah, kemudian kita pilih lagi. Apa ya? Terserah ya, yang penting terlihat cantik, terlihat jelas gitu. Nah, seperti inilah jadinya. Nah, seperti ini bentuk dari bola hasil dari Cabri 3D. Nah, itulah materi yang saya sampaikan mengenai bangun ruang sisi lengkung. Di mana saya menjelaskan itu ada 3 materi, yaitu yang pertama tentang tabung, yang kedua tentang kerucut, dan yang ketiga itu tentang bola, dan mengaplikasikannya pada software Cabri 3D. Yang seperti di video sebelumnya saya telah jelaskan bahwa Cabri 3D ini memiliki kelebihan, di mana kita bisa melihat bangun ruangnya itu secara nyata dari berbagai sisi, dan bisa kita gerakan sesuai yang kita mau. Namun dia juga memiliki kekurangan, yaitu hasil dari perhitungannya itu kurang akurat. Maka dari itu kita harus tetap mencarinya secara manual dan harus mengetahui dasar maupun rumus dari bangun ruang sisi lengkung ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video yang selanjutnya. Dadah.